Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Soilers, kembali lagi di Himti Podcast. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan kakak-kakak keren pada masanya atau sekarang juga masih keren. Jadi di sini ada Kak Dudin, Demisioner Presiden BE Himti Peperta Unhas angkatan 2019. Ada Kak Arfan, Demisioner Presiden BE Himti angkatan 2018, dan juga ada Kak Kadri sebagai Demisioner Presiden BE Himti angkatan 2017. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik. Ya. Nah Kak, sekarang aktivitasnya di kampus apa aja Kak? Sedang sibuk apa? Karena Dari mana dulu nih Kak? Dudin saya. Dudin. Susurutan. Ya. Kebetulan kalau saya karena sudah wisuda bulan Maret kemarin, kesibukan kali ini adalah mencoba untuk menyibukkan diri dengan mencari pekerjaan. Betul. Nah kalau Kak Arfan sendiri? Sebenarnya ini Dudin curang ya karena harusnya saya ini duluan Iya. yang sarjana tapi ya ditinggalkan oleh Dudin. Jadi kesibukan di kampus ya mengejar Dudin lah. Saya mengejar sarjana ini karena ya menjelang akhir tahun nih akhir skripsi toh kita mengejar sarjana juga. Mungkin hampir sama. Kalau saya sama juga dengan Iya. Arfan, saya juga masih berkutat dengan kegiatan itu wisuda, kegiatan kampus. Nah, gini Kak. Nah, jadi sekarang topik yang mau kita bahas beberapa jam ke depan itu adalah urgensi berlembaga. Nah, tapi mungkin alangkah lebih baiknya kita sesi sharing dulu. Nah, kan kakak bertiga ini kan demisioner presiden. Nah, kita tahu kalau kita mau jadi presiden itu kan tanggung jawabnya bukan main-main ya, Kak. Nah, kemudian kenapa sih kakak bertiga ini bisa dan yakin untuk maju sebagai presiden BE Himti? Nah, sesuai urutan absen atau Sesuai angkat urutan tangan, lagi. Kak? Lagi-lagi ya. Ya karena saya yang paling Mudah. muda. Jadi karena kakak-kakak juga menyuruh saya untuk menjawab pertama terkait kenapa kemudian saya yakin untuk mencalonkan dan maju sebagai presiden di angkatan saya 2019 pada periode 2022-2023. Pertama karena kondisi saat itu kita butuh satu pemimpin. Kenapa kemudian saya mengajukan diri? Karena saya merasa jika saya ingin belajar, saya harus maksimalkan kesempatan itu. Jadi saya tidak mau setengah-setengah untuk belajar. Itu kenapa kemudian saya memilih untuk menjadi ketua lembaga, dalam hal ini Presiden B Himti Peperta Unhas. Mungkin sekian dulu dari saya. Santai saja kan, santai saja. Jadi kayak presentasi. Nah, selanjutnya Kak, kalau dari Kak Arfan? Gimana ya? Kalau dari saya mungkin agak panjang lah ceritanya, tapi mungkin ringkas saja. Jadi pada awalnya masuk semester 5 kan, masuk ilmu tanah, sudah mengikuti profil lokal, Iya. kan salah satu syarat jadi anggota biasa Himti. Lokal. Kemudian diadakanlah rapat angkatan, siapa yang akan dipilih jadi presiden atau calon presiden pada saat itu, dan disepakati bahwa hanya satu calon saja yang artinya tidak usah ada pemilihan dua calon, jadi satu saja yang disepakati. Dan sering berjalannya waktu ya teman-teman ada yang mengajukan diri, ada yang ditunjuk oleh teman angkatan yang lain. Ya pada akhirnya suara terbanyak jatuh ke saya, jadi, dan itu pun melalui kesepakatan antara beberapa kandidat kan, jadi disepakati bahwa saya saja yang jadi presiden pada waktu itu, dan saya iakan, dan teman-teman juga sudah sepakati, jadi ya saya terpilih jadi presiden. Kalau Kakak Dwi sendiri bagaimana Kak? Kalau dari saya sendiri, kenapa saya ingin mengajukan sebagai presiden BE pada periode 2020-2021, karena saya melihat banyak dualisme yang terjadi di Himti pada saat itu. Makanya
kan eh, pemikiran kritis kita itu biasa mencari tantangan yang baru. Jadi saya memilih tantangan itu bagaimana caranya agar tantangan dualisme ini bisa saya pecahkan pada saat mengurus. Jadi itu itu yang menjadi eh, penyemangat saya itu dualismenya. Bagaimana cara memecahkan dari dualisme ini, permasalahan dualisme. Kan kita tahu di HIMT itu kan ada dualisme pada saat eh, pada saat periode 2020-2021, dan isunya itu sangat kencang antara HIMT dan maaf, sekarang sudah tidak ada ya kan, Ya. backup plat. Oh iya. Mungkin eh, diplomasi dari teman-teman sekarang dengan biro khusus mungkin sudah terputus dari sistemnya itu. Iya. Itu saja. Jadi kita udah dengar ya 3 pendapat, bukan pendapat sih, tapi kita sudah dengar alasan dari kakak-kakak sekalian kenapa bisa yakin untuk maju sebagai presiden BE-HIMT. Nah, kemudian Kak, bukan cuman presiden ya, maksudnya kita saja yang pengurus seperti ini kan juga pengen tanggung jawab ya kan. Nah, itu dinamikanya luar biasa, banyak sekali yang kita lewati nih. Nah, apalagi sebagai presiden, jabatan tertinggi di HIMT. Nah, itu selama menjabat sebagai presiden itu dinamika apa aja sih Kak yang hadir? Pasti itu ada beberapa hal yang mungkin Kakak selama menjabat jadi presiden itu nggak bisa dilupain atau paling berkesan. Ya, saudara lagi. Jadi saya lagi ya. Silakan Ini dijawab. maksudnya apa nih? Tantangan kah, hambatan kah, atau hal lain yang berkesan? Nah, mungkin bisa Kak disampaikan selama menjabat presiden ada apa aja tantangan yang hadir, kemudian hal-hal yang berkesan yang menurut Kakak ini saya cuma dapatkan ketika saya menjabat sebagai presiden di BIMT. Kalau yang paling apa saja yang terjadi di dinamika apa saja yang terjadi di kepengurusan saya, mungkin yang paling beda itu karena kepengurusan saya tidak hanya terdiri dari satu angkatan. Jadi kepengurusan saya karena seperti yang dijelaskan Kak Adri tadi sempat ada beberapa dinamika lah. Nah, peralihan dari dinamika itu, peralihan sistem struktur juga menjadi salah satu tantangan bagaimana kita memperbarui pola kerja dengan sistem yang baru itu, kemudian bagaimana kita menghandle, khususnya saya sebagai pemimpin, saya sebagai presiden, bagaimana saya menghandle teman-teman pengurus yang notabene-nya bukan cuma dari angkatan saya saja, ada dari angkatan 2018, bahkan di awal ada dari angkatan 2017. Nah, tentu saja hal ini menjadi suatu tantangan, bukan hambatan, karena kalau hambatan artinya konotasinya negatif. Ini adalah tantangan yang perlu diselesaikan dengan baik, dan alhamdulillah selama satu periode dengan dinamika yang ada dapat terselesaikan. Untuk apa saja yang paling berkesan, mungkin salah satu yang paling berkesan di saya adalah bagaimana pressure yang saya dapatkan, tekanan dari habit berhimpunan. Tekanan itu membuat saya tersadar bahwa mengembangkan potensi dan memperbaiki diri adalah sesuatu yang begitu penting. Dengan hadir di HIMT, belajar di HIMT, membuat saya untuk terus belajar, terpacu, dan hingga saat ini, hingga hari ini saya lepas dari status mahasiswa, saya tetap merasakan habit itu. Jadi mungkin dampak positif itu yang paling berkesan bagi saya selama berhimti. Kalau Kak Arkan sendiri? Apa tadi kesannya? Iya, Kesan selama menjadi presiden HIMT. menjadi presiden atau pengurus di HIMTI, sebenarnya banyak sekali kesan yang saya dapat selama berhimti. Apalagi kan pada saat itu saya baru saat itu saya istilahnya
ikut organisasi lah, Mm. tiba-tiba langsung ditunjuk jadi Jadi ketua atau presiden. jadi presiden. Dan itu merupakan sebuah tantangan besar bagi saya, mana saya harus belajar dari awal bagaimana berorganisasi sekaligus bagaimana jadi pemimpin. Nah, pada saat periode kepengurusan saya, sebenarnya mulai dari saya ini hal yang baru, di mana pada saat periode kepengurusan saya itu sudah ilmu tanah sudah tidak gabung lagi dengan agrotek, jadi ilmu tanah, departemen ilmu tanah sudah punya mahasiswa baru langsung, angkatan baru, mahasiswa baru. Sedangkan periode saya dulu kan masih semester 5 lah istilahnya. Masuk agrotek dulu, baru Ke masuk ilmu tanah. ilmu tanah semester 5. Jadi hal yang baru lah istilahnya di periode saya. Dan itu yang membuat menjadikan itu sebuah tantangan bahwa kita mengkader angkatan dari agrotek yang masuk ilmu tanah sekaligus angkatan baru ilmu tanah, pasti kondisinya berbeda secara psikologi dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan tantangan yang baru. Mungkin tantangan-tantangan yang hampir sama lah dengan periode-periode sebelumnya, saya rasa seperti dijelaskan juga Kadri tadi, bahwa ada beberapa dinamika lah yang memang perlu dicari penyelesaian masalahnya di dalam himpunan, dan itu juga yang terbawa ke periode kami, periode saya pada waktu itu. Dan kemudian tantangan terbesarnya sih sebenarnya hampir sama ya, yang tadi Iya. angkatan baru dengan dinamika-dinamika sebelumnya, kemudian bagaimana kita mengelola himpunan dengan pengetahuan yang masih awam ini, saya sebagai pemimpin. Kemudian juga bagaimana saya harus tahu kondisi pengurus dan segala macam, bagaimana kondisi karakter Iya. setiap orang berbeda-beda pada saat itu. Jadi ya banyak sekali lah pelajaran yang bisa saya ambil pada saat menjadi presiden di periode saya. Jadi saya rasa tidak ada hal yang merugikan bagi saya selama menjabat sebagai presiden, karena saya merasa itu adalah sebuah pelajaran berharga sebagai pemimpin ya. Apalagi seorang pemimpin tertinggi di sebuah organisasi, itu merupakan pelajaran yang luar biasa bagi saya. Jadi ya singkatnya itu saja. Nah, kemudian kalau Kakak itu sendiri? Kalau dari saya tantangannya itu kan menurut saya ada dua tantangannya ini. Kalau waktu saya pengurusan, tantangan yang paling berkesan itu dari internal dan eksternal. Dari tantangan dari pihak internal itu dari kepengurusan kita sendiri. Bagaimana pada saat itu kami dapat tantangannya itu bagaimana saya bisa memisahkan antara kepentingan angkatan dengan kepentingan kepengurusan. Itu yang menurut saya sangat sangat susah untuk memecahkan masalah itu. Iya. Kemudian dari tantangan eksternal sendiri, eh, kami kan dari angkatan kepengurusan saya kebanyakan dari alumni yang kemarin alumni forum mahasiswa kan agrotek. Di situ juga terjadi distorsi antara FMA dengan HIMPI waktu kepengurusan saya. Itu yang tidak tidak dapat kita pisahkan antara kepentingan kepengurusan dengan kepentingan angkatan yang ada di agroteknologi. Itu yang menjadi tantangan besar pada saat itu. Kemudian dari ranah 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 BEM sendiri, kalau dari eksternal BEM juga sangat berpengaruh kepada kepada HIMTI pada saat itu, karena struktural dari BEM ke HIMTI belum jelas pada saat itu. Sikap dari BEM selalu berbeda dengan sikap dari himpunan.
itu yang menjadi juga tantangan yang paling berkesan bagi kepengurusan kami pada saat Iya. Dari jawaban kakak bertiga ini memang kita bisa ambil kesimpulan kalau setiap kepengurusan itu ada ceritanya masing-masing ya kak. Nah kemudian kalau bahasa gaulnya sekarang itu pertanyaan ini ya kak, setelah dan sesudah menjabat sebagai presiden pasti ada beberapa perbedaan lifestyle kakak yang berubah pastinya ya. Ceritanya life after Demis lah, asik. Itu gimana sih kak? Maksudnya mungkin pada saat menjabat sebagai presiden dari tingkah laku harus dijaga ya betul-betul sebagaimananya seorang pemimpin. Tapi setelah itu mungkin sudah bisa beraktivitas lebih bebas lagi atau bagaimana kak? Mungkin kita Kita acak dulu lah ya. lagi ya. Kita acak kita. Supaya kita tidak mulai lagi dari yang baru Iya. kan. Ya, silakan kak Silakan Kadri. lagi dulu. kalau saya before afternya itu jadi presiden BE mungkin setelah jadi presiden masih ada sindrom biasa kayaknya sindrom pres. Bagaimana? Mungkin bisa dijelasin kak sindrom pres kayaknya. Kita biasa maksudnya terpaku bagaimana Pada saat jadi pada presiden. saat jadi presiden kita kan menjaga karakter, Iya. menjaga perilaku. Iya, iya. Setelah itu biasa terbawa dari karakter dan perilaku itu. Jadi maksudnya tantangan menjadi tantangan juga itu bagaimana sebelum dan setelah jadi pres, bagaimana kita menemukan diri kita kembali Iya. setelah menjadi pres, itu yang susah juga. Kalau kemudian kalau dari nilai-nilainya sendiri mungkin kalau dari penilaian subjektif dari saya banyak yang bisa kita petik nilainya. Mungkin dari nilai kedisiplinan, nilai bekerja sama dengan teman-teman, itu yang bisa saya petik dari menjadi presiden pada saat itu. Gitu. Tapi fun fact ya kak, tadi kakak kan bilang nih kalau habis setelah menjabat sebagai presiden itu caranya untuk menjadi diri sendiri tuh masih cari masih proses pengembangan itu ya. Tapi kalau kan kebetulan saya dapat Kak Arfan sebagai presiden ya kak. Ya mungkin. Perbedaan selama jadi presiden dan sesudah jadi presiden itu kan kayak gini jatuh kayak gini kan. Serius sumpah. Pada saat Kak Arfan udah demis, betul-betul kelihatan Kak Arfan ternyata orangnya humble, betul. kayak mudah akrab sama orang. Tapi pas jadi presiden senyum aja susah kan. Serius. Mungkin berbeda karakternya setiap Iya, orang. kita lewat depan Kak Arfan aja itu disenyumin, nggak disenyumin balik. Ya, betul. Emang kalau jadi presiden yang kayak gitu-gitu diteknisi juga nggak sih kak? Sebenarnya bagaimana ya? Iya, mungkin saya lanjut di penjelasannya ke Kadri ya. Mungkin istilahnya sindrom presiden. Mungkin karena dulu saya belum terbiasa berorganisasi ya. Jadi agak susah menghilangkan karakter itu, karakter diri, karakter pribadi dengan bagaimana kita posisikan diri sebagai presiden pada saat itu. Jadi memang karena saya menganggap bahwa pada saat saya masih menjabat sebagai presiden, saya menganggap bahwa presiden ini adalah wajahnya himpunan, wajahnya HIMTI. Jadi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku di lingkup kampus itu ya, itu yang mencerminkan HIMTI. Bagaimana wajahnya HIMTI ya diperlihatkan oleh presiden. Jadi selain dari penampilan fisik dan pengetahuan juga lah, dari segi pengetahuan. Tapi menurut saya ya hampir kayak acting juga lah, hampir kayak aktor lah istilahnya, kayak gimmick. Ya bagaimana kita menjaga wajah himpunan dan kita bawa keluar. Kemudian pada saat setelah menjabat, menurut saya yang
apa ya yang banyak saya dapat di himpunan, ya selain pengetahuan berorganisasi, manajemen waktu seperti jelaskan tadi Kak Kadri, eh, itu yang sebenarnya yang paling utama, yang paling penting yang saya dapat di himpunan. Kemudian apa ya, relasinya juga, kita banyak kenal dengan senior-senior, kita banyak akrab dengan apa ya, teman-teman dari himpunan lain, ketua-ketua dari lembaga lain, karena kan pada saat kita berhimti kita tidak hanya bergaul di lingkup Betul. himti saja, tapi kita juga pergi ke himpunan lain, mungkin berdialog lewat dialog-dialog lembaga, ataupun hanya bertukar pikiran lah bagaimana himpunan lain itu bekerja, bagaimana himti bekerja. Mungkin itulah yang apa ya, before afternya setelah mengurus. Ya mungkin saudara Didinya bisa silakan. melanjutkan. Ya, untuk lanjutan dari penjelasan Kak Kadri dan Kak Arfan terkait bagaimana kemudian perbedaan antara sebelum menjabat dan setelah menjabat, saya sangat sepakat dengan apa yang telah dijelaskan tadi. Kalau bisa disimpulkan bahwa ternyata setiap presiden punya karakternya masing-masing di setiap periodenya. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa presiden sebelum kita menjabat adalah seseorang yang kita jadikan pedoman. Ya, sama halnya dengan saya, tentu saja Kak Kadri dan Kak Arfan merupakan salah satu pedoman saya sebelum menjadi presiden. Saya melihat karakter kakak-kakak bagaimana, kemudian di situ saya belajar terkait bagaimana kemudian perubahannya. Saya merasakan perubahan yang sangat drastis, karena saya rasa sebelum menjabat saya merupakan orang yang skeptis, bodoh amat, tidak peduli dengan banyak hal. Tapi setelah menjabat ternyata saya sadar bahwa tanggung jawab seorang mahasiswa terutama di lingkup sosial itu begitu besar. Hal inilah yang menjadi perubahan yang sangat drastis yang saya rasakan. Kemudian bagaimana kita memperbaiki karakter kita, bagaimana kita mencoba untuk kembali merangkul teman-teman yang mungkin terlampau dinamika pada saat menjabat. Hal itu mungkin yang perlu diperbaiki setelah menjabat. Kemudian kalau yang terakhir yang menurut saya yang paling beda, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa saya sangat merasakan perbedaan habit. Habit ini yang membuat karakter saya rasa betul-betul terbentuk. Karena habit di himpunan, bagaimana kita harus terus belajar, itu yang saya rasa sampai hari ini terbawa. Tapi kecewanya saya adalah karena ada beberapa orang, bahkan sebagian besar anggota himpunan, yang membuat habit belajar ini justru menjadi suatu hambatan untuk berhimpunan. Sementara sebenarnya hal inilah yang teman-teman nantinya akan rasakan bahkan setelah tamat di kuliah itu sendiri. Nah, mungkin seperti itu. Jadi dari setiap jawaban kakak-kakak yang ada di sini itu memang pada dasarnya punya jawaban yang beda-beda ya Kak. Nah, kemudian kita sudah masuk ke inti topik hari ini. Nah, sekarang kan kita nggak bisa nutup mata nih Kak soal apa ya, posisi organisasi mahasiswa di kehidupan kampus. Nah, sekarang itu kita sudah tidak jarang dengan konten-konten kreator atau beberapa kreator yang mengangkat isu-isu tentang ngapain sih ikut organisasi di kampus, buang-buang waktu, perpeloncoan dan sebagainya. Nah, itu yang membuat sekarang orang-orang udah malas ikut organisasi mahasiswa, dan takutnya kita bakal cepat atau lambat kita juga bakal himti juga bakal mengalami hal yang seperti itu kan Kak. Nah, terus sebagai mantan presiden atau demissioner presiden, saya mau dengar nih Kak pendapat Kakak, sebenarnya bagaimana sih posisi atau urgensi organisasi mahasiswa di kampus? Dari siapa dulu? Karpan lagi berarti. Oh, saya. Acak lagi Karena dari kan tengah sudah- lagi dong. Oh iya ya. Jadi sebenarnya posisi organisasi mahasiswa di lingkup kampus itu sebenarnya bisa dikatakan cukup vital juga ya. Iya. Tidak bisa kita pandang bahwa organisasi ini hanya
organisasi mahasiswa ini hanya sekedar tempat-tempat nongkrong dan segala macam, bahwa tidak ada hal yang bermanfaat yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang ada di himpunan. Misal kita bisa tarik dulu bahwa organisasi itu sebenarnya dibedakan menjadi dua ya. Ada organisasi yang berorientasi ke anggota, ada atau organisasi bisa dikatakan yang organisasi anggota ini hanya apa ya istilahnya, dia cuma bukan mencari anggota untuk pengembangan apa dan segala macam, tapi hanya sebagai tempat mungkin kesamaan hobi dan segala macam. Artinya dia sistem rekrutmennya itu berbeda dengan kita di himpunan, di HIMTI misal. Di HIMTI itu kita mungkin dengan himpunan-himpunan himpunan-himpunan departemen lain atau himpunan keprofesian lain itu mungkin hampir sama, bahwa HIMTI itu dia organisasi kader. Jadi sebenarnya kita ini menghimpun calon-calon kader yang nantinya akan menjadi kader atau cerminan daripada organisasi itu sendiri. Jadi ketika kita mengatakan bahwa persepsi orang di luar dari organisasi terhadap orang yang berorganisasi itu bagaimana, dipandang negatif ketika memang yang diperlihatkan oleh orang-orang di situ adalah hal-hal negatif. Jadi makanya sebenarnya ini pisau bermata dua ya, kalau bisa dibilang. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, mungkin tidak show off lah ke media dan segala macam, tapi ketika ada satu hal negatif dan itu merupakan, walaupun sebenarnya secara individu yang melakukan, tapi pasti nama organisasi juga terbawa, walaupun bukan itu sebenarnya yang kita ajarkan, bukan nilai-nilai negatif itu yang diajarkan di himpunan, tapi pasti itu akan terbawa himpunan ke individu tersebut. Jadi sangat sulit sebenarnya, tapi itu merupakan tantangan lah. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa perkembangan zaman, perkembangan teknologi itu membatasi arah gerak organisasi mahasiswa. Justru itu harus dimanfaatkan oleh organisasi mahasiswa termasuk HIMTI. Bagaimana kita bisa menjaga eksistensinya HIMTI melalui media-media sosial tadi, ya mungkin melalui podcast seperti ini, media sosial yang lain mungkin. Dan itu hal-hal yang positif seperti itu sebenarnya yang meningkatkan value-nya mahasiswa. Jadi mahasiswa bukan dianggap wah ini mahasiswa cuma pergi nongkrong, cuma pergi demo dan segala macam, padahal kan point of view-nya dari mahasiswa dan orang yang di luar dari kampus atau di luar dari himpunan mungkin berbeda, dan itu sebenarnya menjadi persoalan. Dan peran penting ini juga sebenarnya adanya himpunan ya, selain meningkatkan tadi pengetahuan dengan mungkin suasana belajarnya yang berbeda dengan ruang kelas, itu juga bisa kita lihat ya, mungkin teman-teman bisa lihat di media sosial lah bahwa sekarang marak atau lagi booming lah isu-isu UKT dan segala macam. Sebenarnya peran mahasiswa yang bergerak di organisasi kemahasiswaan itu besar perannya dalam blow up informasi-informasi seperti itu. Artinya bukan hanya sisi positif dari kampus saja yang diperlihatkan ke publik, tapi bagaimana kekurangan kampus juga perlu dikritisi. Walaupun mungkin himpunan belum sempurna lah, tapi pasti kita mengupayakan untuk ke arah yang nilai-nilai yang baik lah yang dibawa di himpunan. Artinya sebenarnya banyak sekali manfaat kita berhimpunan. Ya mungkin teman-teman yang lain bisa. Jadi dari siapa lagi nih Kak Adran lagi. Oh iya, kalau dari saya sendiri tuh menurut saya himpunan ke depan ini menurut saya masih urgen bagi mahasiswa, karena organisasi himpunan itu menurut saya menjadi laboratorium sosial bagi mahasiswa.
misalkan apa bedanya mahasiswa kalau tidak berorganisasi atau tidak berhimpunan, apa bedanya dengan siswa ketika mereka pada fase siswa. Artinya dalam berorganisasi ini kita diberikan tantangan untuk mengelola relasi sebanyak-banyaknya ketika berhimpun. Kemudian nilai dari himpunan itu sendiri, bagaimana kita dapat memecahkan masalah yang terjadi di dalam lingkup organisasi itu sendiri, kemudian secara luas lingkup masyarakat. Jadi poin-poin dari berhimpunan itu bisa membentuk karakter dari anggotanya, dari anggota himpunan tersebut. Jadi menurut saya himpunan itu sebagai laboratorium sosial. Oke, thank you Kak. Nah, dari Kak Dudin nih. Ya, menyambung apa yang dikatakan Kak Arfan dan Kak Kadri, saya rasa semua yang dikatakan oleh Kak Arfan dan Kak Kadri tadi adalah poin penting yang teman-teman bisa lihat bahwa ini himpunan hari ini dan kedepannya akan tetap urgent. Pertama, sebagai konsekuensi dari kita manusia makhluk sosial, itu kenapa kemudian kita harus tetap berhimpun. Dan lagi saya tidak akan pernah bosan untuk menjelaskan bahwa habit yang teman-teman rasakan hari ini, pressure untuk dipaksa belajar segala macam, adalah hal yang paling penting untuk membentuk karakternya teman-teman. Kenapa kemudian saya berani untuk menjelaskan hal ini dari tadi? Karena saya sudah merasakan dua fase lah. Saya merasakan fase sebagai mahasiswa, dan saya juga telah merasakan fase setelah menjadi mahasiswa atau alumni. Saya rasakan bagaimana dibutuhkannya karakter yang jadi sebagai seorang manusia. Fitrahnya kita untuk terus mencari kebenaran. Ya, himpunan sebagai pendidikan alternatif harusnya kita manfaatkan sebaik mungkin. Hadirnya himpunan bukan malah dilihat sebagai suatu hambatan, apalagi jika hal itu berhubungan dengan akademik. Betul. Bisa dibilang salah satu idealisme saya selama berhimpunan dan bermahasiswa adalah saya ingin membuktikan bahwa kedua hal ini adalah sesuatu yang terus berjalan beriringan tanpa saling menghambat. Itu kenapa saya kalau dibilang tadi Karvan meninggalkan Karvan, tidak. Sebenarnya hal yang ingin saya buktikan di situ adalah bahwa himpunanmu tidak akan menghambatmu di bidang akademik. Itu kenapa saya berusaha sekuat tenaga untuk selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya, dan saya selesaikan juga apa yang menjadi tanggung jawab saya di bidang akademik. Terkait tadi isu-isu hari ini terkait banyaknya konten kreator yang ternyata memblow up, kalau yang dibilang Karvan tadi, bahwa ternyata himpunan hari ini sudah tidak relevan. Menurut saya itu bagian dari hal yang di luar kendalinya kita. Karena apa yang penting sebenarnya bukan apa yang terjadi, tapi bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang terjadi. Jadi kalau teman-teman merasa apa yang dikatakan oleh para konten kreator itu tidak benar, ya coba lakukan antitesa. Coba buktikan bahwa apa yang dikatakan mereka itu tidak benar. Karena sampai hari ini kita masih sepakat bahwa himpunan masih sangat relevan sebagai pendidikan alternatif untuk membantu kita menjadi sebagaimana mestinya. Mungkin seperti itu. Nah, dari 3 pendapat kakak-kakak tadi nih, yang paling menarik menurut saya adalah dari Kak Dudin ya. Karena kita nggak bisa menutup mata, banyak sekali sekarang teman-teman saya ya di lingkungan saya yang mengatakan bahwa sebenarnya organisasi ini menghambat akademik. Tapi dari tadi apa yang disampaikan Kak Dudin itu ternyata berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan teman-teman saya.
Kalau menurut saya sih, saya setuju, dan mungkin kita bisa menjadikan organisasi ini tempat kita berkembang lebih baik lagi. Ceritanya apa yang kita tidak dapatkan di ruang kelas kuliah bisa kita dapatkan di himpunan. Nah, kemudian nih Kak, berbicara dengan keberhasilan sebuah organisasi, menurut Kakak bertiga nih, kapan sih organisasi ini dikatakan berhasil, ketika mencapai apa? Seperti itu Kak. Bisa saya. Mulai dari mana lagi? Dari Kak Kadri lagi nih. Kalau menurut saya sendiri, pencapaian yang paling besar untuk himpunan itu menurut saya, dia dapat membuat karakter seseorang menjadi pantang menyerah. Betul. Dan dapat memecahkan masalah yang terjadi di dalam lingkup organisasi maupun lingkup masyarakat secara luas. Itu yang paling urgent untuk untuk himpunan, memberikan nilai untuk anggotanya. Kemudian kalau melihat dari himpunan saat ini, mungkin himpunan juga harus membuat terobosan-terobosan sesuai dengan masanya kan. Sekarang masa peralihan ke teknologi. Betul sekali. Dan podcast ini juga bagus untuk memacu himpunan menjadi lebih modern lah. Mungkin saya teringat perkataan bahwa seharusnya himpunan ini sendiri menjadi sebuah penguin yang bisa hidup di lautan dan daratan. Seharusnya begitu himpunan. Gitu saja. Selanjutnya dari siapa? Ya, kalau saya mungkin secara ideal kapan himpunan berhasil adalah salah satunya pasti saat tujuannya tercapai. Tapi siapa yang bisa mengindikatori bahwa tujuannya tercapai? Itu kenapa sampai hari ini himpunan masih eksis, khususnya HIMTI ya, karena bisa kita ketahui sama-sama bahwa tujuannya HIMTI begitu mulia. Kemudian selain daripada itu, kapan kemudian himpunan dapat dikatakan berhasil? Menurut saya salah satunya saat himpunan mampu menciptakan kader-kader yang seperti dikatakan Kak Kadri tadi, kader yang pantang menyerah, atau secara singkat kader-kader yang punya karakter nilai-nilai HIMTI itu sendiri, baik saat masih menjadi mahasiswa maupun setelah, atau bahkan bertahun-tahun kemudian lah. Dan ditambah setelah jadi karakter tersebut, dia tidak lupa dari mana asalnya. Artinya dia tetap ingat bahwa HIMTI lah yang buat kita seperti itu. Mungkin seperti itu saya. Kalau dari Kapan Kak lagi? Arfan sendiri? Saya cuma melengkapi ya. Sebenarnya keberhasilan sebuah lembaga sebenarnya bukan keberhasilan lembaganya, karena lembaga ini hanya sebenarnya ruang kosong ya, kalau bisa distilahkan, tanpa orang-orang yang ada di dalam. Dia hanya ruang kosong yang tidak punya apa-apa. Jadi menurut saya keberhasilan sebuah lembaga itu ketika orang-orang yang ada di dalamnya itu mampu terus meregenerasi, dan regenerasi selanjutnya itu mampu lebih baik dari generasi sebelumnya. Artinya kader-kader atau senior-senior ini itu mampu menciptakan kader-kader atau mampu membentuklah junior-juniornya ini lebih hebat daripada dia. Artinya ketika generasi selanjutnya itu lebih baik ketimbang generasi sebelumnya, disitulah keberhasilannya inti salah satunya. Kemudian bagaimana sebuah lembaga mahasiswa atau organisasi mahasiswa ini dia mampu menjadi apa ya istilahnya, patokan lah, atau bisa menjadi inspirasi bagi organisasi-organisasi lain atau lembaga-lembaga lain yang sejenis atau serupa lah. Itu bisa menginspirasi organisasi lain. Artinya
hal-hal yang dilakukan ini sebenarnya banyak manfaatnya sehingga orang lain berkiblat ke Iya, ke organisasi kita. itu. Artinya disitulah menurut saya keberhasilan sebuah lembaga, dan terus menerus menjaga kultur yang saya anggap merupakan penjaga nilai di sebuah organisasi, ya kultur-kultur belajarnya. Jadi ketika kultur belajar itu tetap terjaga, sehingga regenerasi akan tetap berlanjut, dan pasti HIMTI atau organisasi mahasiswa yang di lingkup ilmu tanah ini pasti akan terus berlanjut. Jadi mungkin itu menurut saya keberhasilan sebuah lembaga, khususnya di HIMTI itu sendiri. Nah, misalkan nih Kak, kan lembaga itu sebagai wadah kita menyalurkan bakat dan minat ya kan. Nah, ketika ada beberapa anggota yang mungkin merasa belum menemukan titik nyamannya di organisasi ini, kan? Itu cara menindakinya itu seperti apa ya Kak? Maksudnya kan sekarang misalkan nih di HIMTI atau di lembaga manapun yang memang menekan untuk misalkan di pengetahuan yang seperti inilah, keprofesian. Nah, misalkan ada beberapa anggota yang misalkan saya di situ benar-benar nggak bisa dipaksain yang belajar seperti itu. Nah, itu gimana sih Kak buat taktisi hal-hal yang seperti itu? Mungkin saya dulu deh. Kau dulu. Kalau pertanyaannya seperti itu, ini pertanyaan untuk kita sebagai yang merasa seperti itu, atau kita sebagai di antara orang-orang yang merasa seperti itu? Kalau saya pribadi sih di antara Kak, karena saya sebenarnya ikut mikir juga ini cara taktisinya gimana. Kalau kita sebagai orang yang berada di antara teman-teman yang seperti itu, saya rasa tugas kita ya apa yang bisa teman-teman kendalikan. Apa yang teman-teman bisa kendalikan adalah ya pikirannya kita, pikiran diri sendiri, karena tidak mungkin saya mampu mengendalikan pikiran Karpan, tidak mungkin saya mampu mengendalikan pikiran Kak Kadri. Jadi yang perlu saya lakukan ya menyampaikan bahwa kalau di himpunan dari dulu kita memang tidak bisa mencari nyamannya kita, tapi kita ciptakan nyaman itu. Artinya bukan kita masuk ke himpunan untuk mencari nyaman, tapi kita yang harus berkontribusi untuk menciptakan kenyamanan. Betul. Mungkin apabila teman-teman mampu berpikir seperti itu, membalik logikanya, jangan menganggap bahwa kita yang mencari di himpunan, tapi kita yang berkontribusi ke himpunan, saya rasa akan sangat menekan teman-teman yang berpikiran seperti itu. Mungkin seperti itu. Siapa lagi? Arpan? Saya lagi. Bagaimana ya, untuk sebenarnya ini salah satu problem juga biasanya di himpunan. Kadang setiap orang itu beda-beda Ya. keingin minat belajarnya, beda-beda. Dia punya minat di mana, mungkin ada minat di A, ada yang minat B, ada yang minat C, dan itu sebenarnya yang perlu juga diperhatikan. Dan sebenarnya hal tersebut itu berdasarkan, kalau yang pernah saya itu berdasarkan kesadarannya, tingkat kesadaran orang itu berbeda-beda. Jadi ada orang yang sudah mampu atau sudah sadar, dia menyadari bahwa di masa yang akan datang dia butuh hal yang seperti ini, sehingga dia pasti akan mencari atau belajar hal-hal yang menunjang atau mengarahkan dia ke hal yang dia inginkan. Kan itu namanya target. Jadi dia punya target dan dia fokus ke targetnya itu. Dan ada orang yang mungkin belum menyadari sebenarnya apa tujuannya. Mungkin tujuan jangka panjang ya yang saya maksud. Mungkin yang dia sadari adalah tujuan-tujuan jangka pendek, atau bahkan dia tidak menyadari apa tujuan jangka pendeknya. Yang dia sadari adalah keadaannya sekarang. Artinya dia terjebak di zona nyaman lah istilahnya. Bahkan lebih bahaya lagi kalau tidak tahu kalau berada sekarang. Bahkan lebih bahaya lagi kalau dia tidak
sadar bahwa dia ini sebenarnya kondisinya seperti ini loh. Dia butuh ini tapi dia tidak menjalankan yang seharusnya. Artinya itu sebenarnya adalah tingkat kesadaran orang. Nah, yang perlu sebenarnya ditaktisi adalah bagaimana pelan-pelan membuka hal itu, karena tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya. Tidak ada kata terlambat misal untuk belajar, tidak ada kata terlambat untuk memulai segala sesuatu, tergantung bagaimana respon kita, bagaimana kita mencari solusi yang sekiranya tepatlah untuk orang-orang yang berbeda-beda karakternya ini, sehingga tidak monoton istilahnya cara kita memberikan atau memantik kesadaran orang itu, sehingga bahwa hal yang akan diberikan itu di himpunan atau hal yang akan sama-sama kita pelajari, sama-sama kita bangun di himpunan itu hal-hal yang seperti ini loh, sehingga teman-teman kita mungkin sadar dan lain sebagainya dan lain segala macam. Jadi sebenarnya menurut saya problemnya di itu tadi, di tingkat kesadaran akan pentingnya sebuah pengetahuan itu yang berbeda-beda. Jadi itu yang perlu ditaktisi sebenarnya. Bukan bagaimana kita berusaha mati-matian pun, kalau kita mati-matian memberikan mencekoki orang itu pengetahuan, kalau memang dia tidak mau, tidak siap secara mental, itu pasti akan sulit. Jadi sebenarnya itu di situ. Mungkin Kak Andri sendiri, Kak? Kalau dari saya analogikan ini, misalkan anggota HIMTI itu, kader HIMTI, saya analogikan sebagai tanah. Mungkin tanah itu punya titik jenuh, dan seperti juga dengan anggota HIMTI, pasti punya titik di mana dia jenuh dalam berorganisasi. Makanya sebagai anggota dari HIMTI sendiri, kita perlu membuat banyak kegiatan. Itu saja yang kita perlukan, dan tentunya dengan catatan kegiatan yang tidak terlalu kaku. Kita selingi dengan have fun. Itu yang menurut saya yang membuat nyaman seseorang untuk tetap di himpunan. Begitu saja. Kalau Nabila mungkin senior kurang makan-makannya. Betul. Makan-makannya Kak Di. Nah, karena waktu sudah habis ya Kak. Nah, sekarang kita menuju ke pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan sih Kak, tapi lebih ke wejangan. Jangan. Nah, apa sih Kak saran dan maksudnya masukan yang bisa Kakak berikan kepada kepengurusan sekarang? Mulai dari mana lagi nih Kak? Saya. Ya. Andri saja lagi. Oke, nanti ke Andri. Kalau saya sarankan, jangan, maksudnya dari jawaban saya jangan dianggap sebagai kebenaran kan. Bisa juga difilter. Ini tergantung teman-teman dari HIMTI sendiri toh, dari anggota HIMTI. Saran saya menurutkan ini HIMTI hanya sebagai wadah yang menggerakkan itu anggotanya. Menurut saya untuk teman-teman yang berada di HIMTI, kita sesuaikanlah organisasi ini dengan zaman yang terus berkembang. Kita membuat kegiatan yang sesuai dengan karakter gen Z yang telah mendominasi di ruang lingkup HIMTI. Kita kolaborasikan dengan gen Z-nya ini. Mungkin kalau dari analogi sendiri, lagi-lagi saya menyarankan, kalau misalkan ikan hanya bisa berenang di air, dan maaf, kera hanya bisa memanjat pohon, mungkin teman-teman bisa menjadi penguin yang bisa berenang di air dan bisa hidup di darat. Itu saja. Kalau Kak Arfan atau Kak Dudin, yang mana duluan?
Kalau saya terkait saran, kan tadi yang diminta saran untuk kepengurusan ya. Iya. Kalau menurut saya untuk kepengurusan hari ini jangan terlalu terlena dengan dinamika yang hadir, karena yang perlu teman-teman ketahui bahwa beribu-ribu tahun yang lalu juga manusia menghadapi masalah. Lagi-lagi bukan apa yang terjadi, tapi bagaimana teman-teman bereaksi terhadap apa yang terjadi. Kalau Seneca bilang, dianalogikan saat Anda mendapatkan tomat busuk, ya yang Anda bisa kendalikan, buang saja tomatnya tanpa bergemuruh karena tomatnya busuk. Jadi silakan diinterpretasi, silakan diartikan sebagaimana mungkin yang dibilang oleh Seneca tadi. Arfan? Ya, apa ya? Melanjutkan tadi pernyataan dari saudara Dudin dan Kakak Dri, sebenarnya saran untuk kepengurusan saat ini apa ya? Mungkin ini juga yang menjadi tantangannya dulu waktu saya mengurus. Jadi mungkin saya bisa merefleksikan kembali bahwa tantangan dalam kepengurusan memang itu lumayan lah, bisa dikatakan lumayan berat, apalagi orang-orang yang seperti kita yang beranjak dewasa lah, dari remaja menuju dewasa, pasti itu sangat banyak pressure dari keluarga dan segala macam, pressure dari akademik dan segala macam. Kemudian belum lagi teman-teman harus belajar di himpunan. Tapi saya teringat dengan tontonan masa kecil saya. Mungkin teman-teman juga di sini masih sering nonton di televisi atau dimanapun itu, atau pernah lihat apalagi istilahnya, SpongeBob. Ada itu yang penggantinya Nyonya Puff yang guru mengemudi, yang laki-laki itu yang hiu kah itu apakah? Iya. Yang merotot. Ya sebenarnya dulu saya menganggap itu sebagai lelucon pada saat kecil, tapi setelah beranjak dewasa saya sadar bahwa pernyataannya itu ada benarnya juga, bahwa yang bilang ini guru mengemudi, bahwa jangan kau langsung mau pintar mengemudi. Kau harus belajar dulu merangkak, belajar dulu berjalan, kemudian berlari, baru belajar mengemudi. Artinya step by step. Jadi proses di himpunan itu jangan dianggap bahwa tujuan akhirmu itu harus kau betul-betul capai dengan sempurna tanpa kau pikir langkah pertamamu itu apa. Betul. Jadi yang perlu dipikirkan adalah langkah pertamamu untuk mencapai tujuan kepengurusan ini apa. Kemudian langkah selanjutnya, sampai pada tujuan akhir dari kepengurusannya teman-teman. Jadi sebenarnya step by step, jangan istilahnya terlalu terlena dengan keadaan ingin cepat-cepat mencapai tujuan akhir ini, tapi langkah pertamanya tidak tahu bagaimana. Jadi mungkin itu saja dari saya saran kepada teman-teman, karena sudah banyak tadi saran dari teman-teman juga, dari Dudin, dari Kakak Dri, jadi cukup mungkin. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak saya ucapkan atas saran-sarannya untuk kepengurusan pada saat ini. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan kakak telah mengisi Himti Podcast kali ini. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman juga yang sudah menonton Himti Podcast ini nanti ketika sudah launching. Nah, kemudian mungkin kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita kali ini. Jadi sampai jumpa di Himti Podcast selanjutnya dan see you. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.